buatkan sedikit YouTube untuk teman-teman bisa rekaman untuk teman-teman bisa jadi acuan untuk bisa melakukan pengisian data pengajuan proposal atau ya proposal PKW atau PKK. Ini mungkin saya sedikit membagi informasi bagi kita semua. Ya, saya memulai dari awal ya teman-teman sekalian. Saya memulai dari awal. Uh, saya kembali dari awal. Ini saya buka bantuan Banper. Selamat Anda mengajukan usulan proposal PKW tahun 2023. Nah, begitu masuk di sini, klik. Atau mau baca juknis, akan baca dulu ini juknisnya. Baca dulu ini juknisnya, dibaca dengan baik dulu, baru diajukan, klik ajukan. Ya, baca, setelah baca juknis, lalu ajukan di sini. Diajukan di sini, klik pengajuan. Nah, klik di sini untuk mengajukan. Begitu buka, isi. Isi pilih program ini termasuk kami pegawai harian bangsa, kami memilih keterampilan teknologi informasi dan digital, jaringan komputer dan sistem administrasi. Oke, ini menyangkut jaringan ya. Nah, berkaitan dengan ini maka teman-teman bisa melihat dulu mengapa saudara memilih program ini, apa alasannya. Nah, mungkin ada kaitan dengan izin dan sebagainya. Lembaga Anda telah memenuhi syarat. Nah, di sini menyangkut UMKM, platform digital, dan lembaga pemodal itu wajib. Kita harus bermitra dengan lembaga-lembaga. 3 lembaga itu wajib harus bermitra. UMKM itu bisa UD, PT, CV bisa. Kami kerjasama dengan UD Pemenuku. Ya, ini bukti MOU atau dokumennya. Ini foto tanda tangan MOU. Terus ini foto gedungnya, gedung lembaganya. Terus ini gedung lembaganya, contoh saya buka ya. Ini gedung. Nah, ini dia punya fotonya ya. Ini gedungnya, ini fotonya ini. Kebetulan namanya juga pengusaha ya gedungnya. Gedung ini bengkel ya. Ini bengkel. Terus foto papan nama. Ya, papan nama seperti ini ya. Ini salah satu contoh yang bisa ini. Lalu lembaga permodalan. Lembaga permodalan kami ada 2. KSP Generasi Anak Bangsa dengan KSP Wangga Koli. Itu sama, foto dokumen surat dan foto tanda tangan dan foto gedung, foto papan nama sama. Terus foto lembaga platform digital. Kami punya platform digital ada 2, Travel 1, Ionet Travel dan Generasi Digital Indonesia atau Gradasi Indonesia sebagai lembaga organisasi platform digital. Oke, itu semua sudah harus upload. Habis itu kita lanjut klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, maka kita sudah mulai berhubungan dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini di sini dia arahkan kurikulum. Kurikulum itu terdiri dari ada lari ya. Ya. Nah, kita sekarang sudah berada di kurikulum. Maka kurikulum itu terdiri dari, saya lanjut. Kembali ke tadi ya. Kurikulum terdiri dari 80% kurikulum inti dan 20% kurikulum tambahan. Ya, mungkin kurikulum tambahan itu salah satunya adalah menyangkut dengan keselamatan kerja, menyangkut dengan karakter kewirausahaan,
menyangkut dengan input-input, masukan-masukan dari mitra kita. Nah, itu kurikulum tambahan. Kurikulum inti adalah proses pembelajaran pendidikan antara teori dan praktek kita yang kita sudah lakukan. Secara normatif, kurikulum yang terformat yang biasa kita susun, tapi dikembangkan berdasarkan keterampilan yang ada. Tetapi kurikulum tambahan itu masukan-masukan dari lembaga mitra kita. Contoh, lembaga masukan dari lembaga permodalan, masukan dari lembaga UMKM, masukan dari lembaga platform digital. Maka itu sebelumnya saya sudah sampaikan, penyusunan kurikulum ini semua lembaga mitra ini ada untuk menyusun kurikulum bersama. Kalau mengalami kesulitan bisa menyusun bersama-sama, bisa menggunakan media virtual. Tapi kalau bisa maka disusun sama-sama, bisa menggunakan kegiatan tatap muka bersama, diskusi bersama untuk bisa dilakukan kurikulum. Nah, aspek komponen mana-mana yang selain dokumen kurikulum di sini, selain kurikulum dokumennya di sini, ini kami susun kurikulumnya dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Kurikulumnya masih sama tahun lalu punya yang kami sudah buat dan di-scan. Ya, tahun lalu punya karena program tahun ini juga sama, jadi masih gunakan kurikulum tahun lalu. Ya, mitra juga masih sama. Nah, terus untuk format yang diminta oleh sistem adalah kurikulum ini disusun berdasarkan pendidikan karakter kewirausahaan. Isi materi-materi teori, praktek, begini. Pembelajaran kewirausahaan, pembelajaran manajemen usaha, pembelajaran teori keterampilan, atau pembelajaran vokasi itu diisi. Setelah isi, ini durasi waktunya, jam pelajarannya 200, 100 sampai 200. Silakan Anda memilih 150 kah, 100 atau sampai 200 jam. Tidak boleh lebih dari 200, tidak boleh kurang dari 100. Ini diisi. Setelah itu, aspek komponen kurikulum yang kedua adalah pendidikan keterampilan yang akan dibelajarkan. Itu diuraikan di dalam sini. Bikin singkat, padat, jelas. Tidak usah terlalu banyak nanti durasi waktunya kebanyakan. Karena setiap kali durasi teori dan praktek ini 2-2 jam. Lalu pemasaran dan akses permodalan. Ini aspek komponennya. Pemasaran dan akses permodalan. Ini minta kurikulum format dari kurikulum baku yang dari lembaga, dan dimasukkan juga ada masukan-masukan dari mitra-mitra kita, entah koperasi, perbankan, atau pegadaian, dan lain sebagainya. Ini masukan di sini, harus dimasukkan di sini, dan juga di format yang tadi, di kurikulum di tadi, yang kita susun pengesahan itu, masuk juga di situ. Lalu pengelolaan hasilnya. Nah, pengolahan hasil ini juga diisi, dimasukkan di dalam kurikulum. Terus yang berikut tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Masukkan di dalam kurikulum keselamatan kerja yang tadi saya sudah sampaikan. Terus kurikulum tambahannya adalah menyangkut dengan pengembangan wirausaha, tentang wawasan soft skill, wawasan karakter kewirausahaan dan sebagainya. Menyangkut dengan rintisan usaha dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di sini. Oke. Itu seputar kurikulum. Selanjutnya kita lanjut. Ketika kita lanjut, maka ini dokumen-dokumen mitra kita, atau dokumen ini kita masukkan tentang data instruktur. Tentang data-data instrukturnya kita masukkan di sini. Gini. Di sini ada, apakah lembaga sudah melaksanakan project based learning? Pendekatan metode pembelajaran dengan proyek, artinya peserta didik langsung mengerjakan orderan. Nah, ini isi di sini. Dokumennya upload di sini. Tentang orderan, tentang list pembuatan orderan-orderan, ini di sini bisa dibuatkan di sini. Berkaitan dengan ini bisa dibuatkan di upload di sini. Terus
Ini kalau punya pengalaman pernah melaksanakan PKW. Tapi belum punya pengalaman, maka di sini diceritakan ya atau tidak. Kalau sudah baru di sini. Kalau ya ada. Kalau belum ada bisa dibuatkan perencanaan baru juga tidak apa-apa atau pengalaman yang lain. Terus masukkan data instruktur di sini. Instrukturnya pengelola bisa instruktur. Instruktur semua dia punya pas foto, nik, masuk, nomor kontak, tanggal lahir, tahun lahir, pas foto, ijazah itu pengelola, uh, pendidikan terakhir, terus sertifikat PPKSDM di-upload di sini. Kalau pernah punya pelatihan kompetensi apa lah yang masukkan. Lebih linear yang program yang diajukan lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ada, yang penting ada sertifikatnya di-upload saja. Begitu juga instruktur yang lain. Kami punya ada 5 instruktur di sini. Ya, satu pengelola, apa namanya, 4 instruktur. Lanjut. Nah, ini sarana prasarana. Nah, sarana prasarana dimasukkan di sini. Setelah sarana prasarana dimasukkan di sini, masukkan sampai semua. Sebut nama, dia punya apa? Dia punya foto. Contoh ini, kursi tamu gandeng. Nah, contoh kursi tamu gandeng. Nah, harus ada foto. Ada dia punya, kita ketik di dalam, ada dia punya foto. Ya, ini kursi tamu gandeng. Nah, terus kalau yang berikut adalah AC. Nah, ini AC. Kalau ada sebut nama itu AC, masukkan di sini. AC-nya. Masukkan AC di sini. Nah, begitu juga sarpras yang lain. Project LCD, contoh LCD ini. Nah, ya, ya ini LCD masukkan. LCD di dalam. Lanjut, kita lanjut. Nah, peserta ini berapa usulan biaya yang saudara butuhkan untuk mendidik satu peserta didik? Ini nah kita silver ya. Silver berarti 3 juta sampai 6 juta. Umpamanya programnya cuman sederhana, bisa 3 juta atau 3,5 atau sampai 4 sampai 5. Terus rapnya bikin rap. Pilihan ini berapa peserta? Pilih rap di sini, rapnya diupload. Dibuatkan rap, terus scan, diupload. Ya, ini rapnya di scan dan diupload. Terus lanjut. Ini peserta didik harus dimasukkan. Validasi nick-nya di sini, nick kasih masuk, ada keep, silakan kasih masuk keep, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin. Ini. Kalau ini apa namanya? Jenis kelamin, pendidikan terakhir dan nomor HP serta upload foto ini bisa dilakukan kecuali nick-nya sudah divalidasi. Nick sudah validasi baru apa namanya? Nama apa nama jenis kelamin pendidikan terakhir ini poin tanggal lahir jenis kelamin pendidikan terakhir nomor HP dan fotonya bisa diupload. Kalau nick belum validasi ini tidak bisa kita lakukan. Nah, kami berhasil mengupload 50 peserta. Oke, kita lanjut. Kalau siswa yang sudah daftar di lembaga lain akan terdeteksi di sini. Satu siswa tidak bisa daftar 2 lembaga tahun yang sama atau siswa yang pernah mengikuti atau mendapatkan beasiswa yang sama, beasiswa biaya program pemerintah pusat PKK atau PKW, dia tidak akan akomodir karena sistem akan tolak. Terus yang berikut, kita lanjut lagi. Ini unduh upload rencana rintisan usaha. Nah, rencana rintisan usahanya, rencana planningnya, di desain planningnya. Nah, planningnya dimasukkan di sini. Anda punya perencanaannya. Setelah program pendidikan pelatihan selesai, Anda pun planning untuk mau buka rintisan usaha ini ke depan apa? Mau buka rintisan usaha apa? Ya dibuatkan di sini. Oke, upload. Setelah ini dia upload kelompok atau individu. Nah, dia upload dia pun template-nya. Terus di sini di centeng
secara berkala, ini komponen suruhannya. Rencana pendampingan itu secara berkala dengan lembaga permodalan, dilakukan pembinaan secara berkala dengan platform digital, pembinaan secara berkala dengan pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Ya, ini harus dicenteng. Habis itu lanjut. Nah, rencana bahan atau alat apa yang akan Anda berikan untuk peserta didik. Ya, ini dimasukkan di sini. Ketika Anda merintis usaha, bahan-bahan apa yang mau dibelanjakan untuk peserta didik, masukkan di sini. Ini kami punya, sedang kami masukkan di sini. Ya. Terus lanjut, lanjut untuk mengisi proposal. Lanjut. Tadi itu kelengkapan dokumen. Nah, ketika melanjutkan ini, izin operasional di-upload di sini. Terus nilai kategori apa pernah dinilai kinerja diisi di sini. Upload dokumen penilaian sertifikat penilaian kinerja di sini. Kami kebetulan penilaian kinerja tahun 2015. 7 tahun yang lalu itu dapat sertifikat penilaian kinerja C. Belum ada gedung waktu itu. Gedung 3 lantainya dibangun di tahun 2018. Baru dibangun. Belum ada gedung. Jadi kami dapat penilaian kinerja. Maklum, 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu kondisi seperti itu. Ini diisi semua dan update-nya, update maps-nya itu akan terupdate dengan sendirinya. Nah ini, ketika klik ini, klik untuk mendapatkan lokasi. Lokasi lembaga Anda akan terdeteksi dan maps-nya akan langsung muncul di sini. Oke, lanjut. Ya, ini setelah selesai di atas, kita isi nama pengelola, penanggung jawab. Nama penanggung jawab, upload foto. Apakah sudah pernah mengikuti program peningkatan kompetensi sumber daya manusia PKSDM? Sudah. Saya sudah banyak kali nih. Udah 20 sertifikat PKSDM. Sekretaris ada, silakan isi. Tidak ada, belum. Kebetulan ini sekretaris belum ada. Bendahara ada, isi. Tidak ada, belum isi. Bendahara sudah. Operator aplikasi sudah. Nah, hanya sekretaris yang belum. Ya, sekretaris ini jadi korban karena dia urus dokumen terus, jadi tidak pernah ikut kegiatan keluar. Jadi malam nih. Oke, lanjut. Klik lanjut. Klik lanjut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan sertifikat dokumen prestasi. Ya, dokumen prestasi semua masukkan di sini. Tingkat apa? Nasional kok, tingkat nasional, internasional, tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Bisa diisi di sini. Saya punya ada 8 sertifikat tingkat nasional. Ya, ini salah satu kompetensi, sertifikat kompetensi. Nah, itu. Jadi saya upload di sini. Klik lanjut. Nah, ini secara upgrade dengan Dapodik ya. Datanya akan terupgrade dengan Dapodik. Lalu berapa biaya pembelajaran setiap peserta reguler per paket? Umpamanya kalau di luar dari program kegiatan yang paket ya, keterampilan yang kita mau lakukan, kita mau kursuskan, kalau tanpa ada beasiswa dari pemerintah, kira-kira biaya kita berapa per paket? Kalau kamu punya biaya di komputer ya, ini paketannya ini level 1, level 2, level 3, level 4 ini ada di sini. Lanjut. Kursus dan pelatihannya biayanya di atas. Kalau mandiri. Terus pengalaman lembaga menyelenggarakan program kewirausahaan. Ini kami dari 2013 kami sudah lakukan program kegiatan ini sampai dengan 2022. PKW ini kami dapat terus dan sukses. Oke, lanjut. Apakah lembaga sudah memiliki Teaching Victory TEFA-nya? Oke. Kalau sudah, klik sudah, terus diisi datanya di bawah sini, foto di pembuktinya, bukti fotonya ya. Ini Teaching Victory kami begini. Ini usaha yang kita pernah jalani, yang sedang jalan sampai hari ini usahanya. Nah, ini memang tahun ini ada sedikit perbedaan, agak sedikit kesulitan.
Terus yang kedua koperasi, ini dia punya hasil pembukuannya ini. Halo, salam salam salam. Betul ada kegiatan sedikit sedikit lagi. Betul. Ya ya, oke oke baik. Oke. Nah ini ini kami punya buku pengeluaran penerimaan kas koperasi hasil daripada pendidikan pelatihan PKW tahun lalu. Dan hari ini depo hasilnya ini dan ini bukti keberhasilan. Sudah mempekerjakan karyawan-karyawannya dari peserta yang telah dilatih. Dan orang punya omsetnya sekian. Lanjut, kita lanjut. Bagi Bapak Ibu yang mau lakukan pinjaman modal, silakan mari. Untuk bisa ajukan pinjaman modal dan sebagainya. Ada persyaratannya berlaku. Lalu kita lanjut. Nah, akhirnya proposal kami sudah selesai dan hari ini puji Tuhan kami akan kunci proposal. Sebelum kunci saya akan berdoa dalam hati. Ya, setelah berdoa kita akan kunci proposal. Kita klik. Tuhan Yesus memberkati. Proposal kita kunci. Belum, tercentang di atas belum. Oke, kita kunci proposal. Sorry. Oke, kita kunci proposal. Maka saudara telah mengajukan bantuan. Selesai. Kita tunggu keputusan panitia dari pusat. Keputusan panitia dari pusat, puji Tuhan, semoga hasil yang kita dapat adalah hasil yang baik. Tuhan memberkati kita semua.